Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Fatunisa Monato di channel aku Saskia Fatunisa dan episode Madari. Tapi sebelumnya ini merupakan vlog terakhir di tahun 2022. Sebelum aku libur dulu sebentar di selama 2 minggu sampai awal tahun 2023 tepatnya tanggal 2 ya. Nanti saya mulai vlog lagi tanggal 2. Jadi gini, jadi topik kali ini kita akan membahas tentang perbedaan kesuksesan Raffi Ahmad dan Asri Haji Namawi sebagai presiden pada 2010 tahun 2022. Tapi sebelum kita mulai topik ini, saya akan memberikan sedikit best moment untuk tahun 2022 bagi student musik Gus Rumpun ya. Tahun 2022 ya, merupakan tahun era bangkitnya kembali selebritis Malaysia kembali mengunjungi Indonesia untuk pekerjaan. Contoh beberapa selebritis Malaysia yang mengunjungi Indonesia antara lain Ernie Zakri, Asila Putri, Merkin, Anna Jobling, dan juga yang terbaru Siti Nurhaliza ya. So, jadi mereka kembali ke Indonesia itu setelah sekian lama 2 tahun tidak mengunjungi karena akibat pandemi COVID-19 ya. Yang membuat mereka tuh lebih memilih tetap di Malaysia sesuai ketetapan atau pemerintahan negara mereka ya. Jadi kesuksesan selebritis negeri Surpurti terbaik 2022 itu diawali dengan adanya kelahiran 4 anak-anak selebritis dalam satu hari sekaligus. Sebut saja namanya Kakak Azra, Dato Jamal Abdillah, Ernie Zakri dan Syamel, dan juga Aura dan Atta. Keempat selebritis negeri Surpun ini sama-sama lah melahirkan anak mereka di tanggal cantik, yaitu tanggal 22 Februari 2022. Lebih menariknya lagi di bulan Maret, bulan musik negeri Serumpun ya, itu acara penghargaannya itu SFP Awards dan juga Anugerah Juara Lagu digelar berbeda 10 hari pada waktu yang rentan bersamaan ya. Jadi beda sama-sama mulai di jam 9 ya untuk Malaysia yang tepatnya Anugerah Juara Lagu ya, dan juga di jam 8 untuk di SCTV yang Music Awards 2022 yang di Jakarta. Jadi kedua acara ini juga boleh disebut sebagai permulaan dari event terbaik di musim semi. Karena musim semi itu pada umumnya diawali dengan adanya acara penghargaan ya seperti itu, tapi nggak selalu sih. Nah, jadi ada lebih menariknya lagi di tahun 2000 di musim gugur juga acara penghargaan selebritis negeri Serumpun dan Indonesia ini juga bersamaan ya, seperti contoh yang dari kalian bisa cek di vlog sebelumnya tentang acara penghargaan terbaik di mengenai jadwal urutan acara penghargaan terbaik di musim gugur yang The Best Award Season sebelumnya ya. Kalian bisa cek di mana di vlog sebelumnya yang itu ya di bulan November. So, jadi tujuan mereka untuk menjaga penghargaan tersebut adalah ini untuk mensukseskan membuktikan bahwa eksistensi selebritis negeri Serumpun dan baik Malaysia dan Indonesia menjadi semakin kuat karena kan lebih ketat ya, tidak cukup hanya sekadar saja tapi juga selebritis seperti itu. Dan yang lebih membanggakan lagi bagi dunia perfilman, film Rada Tiga Warna beruntung bisa membangga dan beruntung menjadi salah satu film terbaik hasil antar bangsa di Festival Malaysia 32 pada awal Desember lalu sebagai jadi film terbaik ya. Karena saat ini kenapa? Karena kesuksesan film Indonesia itu tuh bukan hanya diakui di negara sendiri tapi di negara asing, salah satu di Malaysia. Sehingga film Rana Tiga Warna itu juga berhasil meraih penghargaan sebagai film internasional terbaik di Festival Film Malaysia untuk kategori juri tersebut. Jadi ini membuktikan juga bahwa di masa depan nanti film Indonesia juga akan ditayangkan beberapa sebagian di TV Malaysia. Contohnya salah satunya adalah KKN, terus Kodrat, dan juga beberapa film Indonesia lainnya seperti yang fenomenal ini adalah sebelum ini menyebut. Jadi kebanyakan film bergenre Indonesia bergenre horor ini sudah mulai ditayangkan di TV Malaysia sejak sekian lama, bahkan sejak dulu seperti itu ya. Baik itu film romance, baik itu film komedi, semuanya tuh sebagian besar ditayangkan di TV Malaysia. Jadi kita merasa beruntung, kita sebagai warga Indonesia mengakui bahwa film Indonesia itu juga diakui oleh dunia. Dan lebih membanggakan lagi filman, serial Filipin animasi sudah mendapatkan penghargaan 7 kali sebagai serial animasi kesayangan di Women and Kids Award 2022. Ini kan berarti sudah ke-7 ya. Mungkin ini menjadi satu animasi yang bisa memperkukuhkan penonton Indonesia dan Malaysia ya, terutama yang untuk usia anak-anak, sehingga kartun animasi masa diperketat bisa menjadi salah satu animasi yang cukup pantas ditayangkan untuk TV Indonesia ya, selain di Malaysia. Jadi bisa dibilang juga animasi ini juga bisa membuat kita tuh yang masih lebih muda-muda itu mengenal selebritis Malaysia lebih dalam lagi seperti sekarang ya. Jadi kita baru berbangga bahwa animasi Upin Ipin ini menjadi satu animasi paling masterpiece dan menjadi iconic MNC Group dari sejak tahun 2007, dia sekarang 15 tahun. Selain SpongeBob SquarePants dan juga dari Amerika dan juga Doraemon dari Jepang. Terus dan yang paling terakhir adalah ini
film layar lebar Indonesia yang tayang waktu di TV 3 Malaysia baru-baru ini yang horor adalah Lampor dan juga Pocong di Origin. Jadi dua film kita merasa bangga bahwa film Indonesia itu bukan hanya sukses di Indonesia saja nih, tetap sekali lagi ya, tapi juga di Malaysia, seperti terutama di TV Malaysia ya. So, jadi itu beberapa best moment terpentingnya. Jadi tapi di best moment 2022 ini juga ada berita duka juga ketika selebritis negeri serumpun yang meninggal baru sama-sama di bulan Juni adalah Rima Melati, Miki Wijaya, dan juga Diba Nur. Ketiganya merupakan artis senior Malaysia Indonesia yang sama-sama meninggal di bulan Juni. Ini best moment untuk 2022. Jadi anggap saja kemergian mereka tuh bisa menjadikan berkah bahwa mengingat bagi kita bahwa kematian itu pasti akan semakin dekat, tidak mengenal usia ataupun kejadian yang sebenarnya. Jadi kan sudah perjuangan mendekatkan kematian, karena kalau kita merasakan mati di alam kubur, di surga pasti masih lebih indah dari sekarang dunia ini ya. Oke, jadi itu aja. Jadi untuk soal kemenangan awarding, nah kemenangan award di selebritis negeri serumpunan juga melahirkan persaingan terbaru ya. Untuk best moment 2022 ini, best moment terakhir untuk tahun 2022 adalah kemenangannya Cinta Bryan, Sandrina Michelle. Itu akhirnya bisa melampaui keberhasilan kebantesan kepopuleran aktor aktris itu dari Aryan Amanda. Tapi untuk pasangan chemistry sinetron untuk tahun 2022 kali ini, Anne Berkey dan Anna Jobling dicap sebagai rival baru bagi Aryan Amanda karena beberapa sinetron mereka itu menurut Firdaus berhasil menekan ratingnya dan berharga di Indonesia, tapi bisa tayang TV juga boleh. Jadi dan pada saat itu juga guys, rival baru bagi pasangan chemistry-nya sebut saja dari Dewi Arianti dan Eza Gionino ataupun juga Giorgio dan Yasmin Apar. Kedua artis ini sama-sama merupakan selebritis chemistry yang lahir di tanggal yang sama dan di bulan yang sama. Sama-sama beragama Nasrani, tapi itu jadi rival baru bagi Arya Amanda guys. Jadi anggap saja pasangan chemistry yang berada di masing-masing stasiun televisi Indonesia, yaitu RCTI dan STV, menjadi lebih kuat. Oh ya, yang satu lagi ya, tahun 2022 ini juga merupakan tahun ketiga kalinya acara pertelevisian nasional itu digelar di waktu yang bersamaan tepat tanggal 20 Agustus. Yang menjadi era baru lagi bahwa ini membuktikan bahwa hari pertelevisian nasional dengan tradisinya bukan hanya sekedar memeriahkan mensukseskan pertelevisian lebih baik, tapi juga bentuk kode tradisi musik. Contohnya pagelaran musik ya, pagelaran musik yang digelar di waktu yang bersamaan dengan hari TVRI yang menjadi usia ke-60 tahun untuk era migrasi ke TV digital. Jadi ini sekarang sudah mulai memasuki era TV digital secara bertahap di beberapa kota. Oke, dan itu saja untuk best moment 2022 untuk hari itu untuk selebritis TV Indonesia dan negeri serumpun. Oh ya, satu lagi untuk yang dari Malaysia, ada dua acara penghargaan yang kembali digelar setelah 6 tahun dihentikan akibat permasalahan, yaitu Anugerah Seni Angkasa dan juga Anugerah Industri Musik. Jadi aku bersyukur banget bahwa acara penghargaan Malaysia apapun masih tetap kukuh sampai sekarang, walaupun ada beberapa kali penundaan karena beberapa masalah. Oke, berkaitan dengan tersebut, kita kan topik kali ini siapakah bagaimana kesuksesan Raffi Ahmad dan Haji Nawawi. Jadi gini ya, di Indonesia ini ada satu raja host, yaitu Raffi Ahmad, sedangkan di Malaysia ada Haji Nawawi. Keduanya berbeda umur 25 tahun ya. Raffi Ahmad lahir pada tanggal 14 Februari 1987, sedangkan Haji Nawawi lahir pada 20 Februari 1962. Keduanya alasan kenapa mereka ini sama-sama merupakan presenter negeri serumpun yang tersukses dan terbaik untuk tahun ini ya. Alasannya adalah karena pertama gini, kan karir Raffi Ahmad itu kan bermula dari sama halnya dengan almarhum Olga Syahputra ya, sejak tinggal di Rumah Susun. Jadi pernah dapat penghargaan di SCTV pertama kali sebagai aktor utama paling ngetop tahun 2006. Baru 15 tahun setelahnya dari presenter paling ngetop di Raffi SCTV Awards 2021-2022 sebagai presenter sebanyak 2 kali, dan juga di Infotainment Awards sampai Gorgeous Jet. Nah, jadi kita tahu bahwa dia sekarang hostnya karena sama-sama bergelar sultan dan mendapatkan penghargaan di acara penghargaan apapun. Maksudnya kalau dia mau bawa acara kan banyak tuh, seperti di RCTI, dari RCTI macam-macam seperti RCTI, SCTV, terus Indosiar, Trans TV, dan lain sebagainya ya. Terus kemudian sedangkan Haji Nawawi itu pertama kali memulakan hostnya itu di era tahun 90-an ya, tepatnya menjadi personality TV3 sampai sekarang ini, walaupun dia lebih berfokus ke Astro di tahun 2000-an. Dia juga sama halnya dengan Raffi, Haji Nawawi itu meraih penghargaan sebagai presenter paling populer di acara Anugerah Bintang Bintang Harian sebanyak dari tahun 2003 sampai tahun tahun 2012. Jadi pengaruh kesuksesan mereka berdua ini adalah sama-sama raja host negeri serumpun karena disebut evergreen ya.
mereka juga evergreen, sehingga Raffi Ahmad dan Azina Nawawi sebagai raja host. Oh ya, sekilas mengenai Azina Nawawi baru-baru ini, dia mendapatkan anugerah khas Meltop di Anugerah Meltop 2022 karena dia berhasil meraih kesuksesan presenternya itu sangat berhasil, sehingga dia juluki presenter paling berpengaruh di Malaysia ya. Di saat itu Agasha putranya masih dianggap bersukses, tapi setelah meninggal diturunkan ke Raffi Ahmad. So, alasan mereka dijuluki Raja Host ini, saya meraih penghargaan terbanyak itu adalah keduanya sama-sama bergelar Sultan dan meraih penghargaan membuktikan bahwa Raffi Ahmad itu juga pantas jadi Raja Host di dimanapun berkontrak seperti MNC, SCM, Transmedia ataupun FIFA Group, sehingga dijuluki seperti itu. Begitu juga dengan aslinya Haji Nawawi. Kan dulu tuh kan dia meraih penghargaan macam apa di TV3 ya, walaupun tepatnya di Media Prima Berhad ya, yang merupakan media pilihan terbesar di Malaysia setelah RTM. Nah, Haji Nawawi juga menandatangani kontrak dengan Astro secara permanen di tahun 2004 dan akhirnya menggurui beberapa presenter yang lain seperti Awal Asyari, Azzi Husni, Syari Al-Ada, terus Yasmin Hani dan masih banyak lagi ya. Begitu juga Raffi Ahmad tuh yang juga diperdajarikan sebagai host dari Olga Saputra, sehingga bisa sukses-sukses seperti presenter seperti Astrid Tia, Robby Purba, Andika Pratama, terus Yuki Kato, Ananda Omes dan lain sebagainya yang bergelar host. Jadi gini, sebagai penutup dari sini, meskipun keduanya berbeda-beda, sukses dengan cara yang berbeda, tapi asli Haji Nawawi dan Raffi Ahmad ini sama-sama sekali lagi adalah raja host negeri Serumpun, karena setiap kasus itu pasti pada cara masing-masing nih, sehingga presenter Indonesia Malaysia itu bisa membuktikan bahwa kasus acara mereka masing-masing tidak akan pernah mati ya. Dan itulah the best moment untuk momen terbaik di tahun 2022 ya. Semoga nanti tahun depannya persahabatan presenter negeri Malaysia dan Indonesia itu baik itu pada bidang sedih hiburan lebih baik lagi guys. Nanti di vlog berikutnya, tepat di hari Rabu, saya akan bikin momen terbaik untuk film layar lebar favoritku dari Indonesia Malaysia tayangkan di TV sepanjang tahun 2022. Oke, untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk follow sosial media aku, komen dan subscribe aku di sini untuk lebih tahu bagaimana mendapatkan video ini dan juga apa tambahan lain dari kesuksesan Raffi Ahmad dan Haji Nawawi sebagai raja host negeri Serumpun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.